sebelum ke yang lainnya karena banyak sekali kita bicara tentang tadi sejarahnya kita baru batasi dulu dari mulai nama kemudian juga lokasi ya raja-rajanya nantilah next Ya, time. Sekarang mungkin kita bicara tentang mitos atau legenda nih. Mungkin pertama jelaskan dulu tentang posisi ataupun juga ontologi dari mitos dan legenda nih. Kayak gimana ya. sih sebenarnya mitos dan legenda kemudian nanti mungkin bisa dibawa ke mitos yang berkembang nih terutama di kerajaan Sunda gitu ya. Mungkin di Ya. ini kan jadi dosen ini kan jadi kayak ontologi dari mitos dengan legenda dengan mungkin cerita rakyat itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ya, Jadi jangan sampai oh cuma sekadar cerita, sekadar legenda gitu, sekadar ya. myth gitu ya, mitos, mite gitu. Padahal kalau saya lihat sendiri ya pasti ada sesuatu, ada pesan ya, Hmm. ada pesan dari pembuat legenda, pembuat mitos gitu. Misalnya kalau saya berpikir begini, misalnya kalau di wilayah Sunda itu ada istilah pamali pada tempat-tempat tertentu, itu sebenarnya ya memang bahasa akademiknya itu metodologi yang digunakan oleh orang-orang terdahulu itu untuk mungkin tujuan tertentu menjaga sesuatu Jaga gitu ya. ya misalnya tadi ke satu misalnya itu apa kayak ke tempat-tempat yang sakral gitu kan ya ke sakral dan sebagainya itu kan ada etikanya ada aturannya termasuk juga kaitan dengan cai dengan air. Hmm. Gimana nih secara ontologi dari mitos dengan legenda itu kayak gimana sih sebenarnya? Silakan Kang Dani. Oke. Jadi sebenarnya mitos dan legenda itu adalah salah satu cabang dari sastra Nusantara sebenarnya. Kalau di dalam sastra Nusantara Ya. ada mitos dan legenda. Kalau mitos ini mengacu kepada cerita-cerita yang supranatural ya, gitu, atau metafisika Hmm, yang betul. ajaib lah gitu ya. Sebenarnya tujuan mitos ini dibuat oleh orang-orang dulu itu sebagai bingkai untuk menjaga sebuah tradisi sebenarnya. Seperti tidak boleh memancing menangkap ikan di daerah hulu ini, misalnya, di daerah hulu sungai, di daerah hulu sungai. Nanti akan bla 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 seperti ini. Kalian akan mendapatkan ini, mendapatkan bala, mendapatkan keburukan. Padahal sebenarnya kan untuk menjaga ke kehidupan ekosistem yang ada di dalam di hulu cai tersebut. Menurut Gitu. saya ya Ya, betul ya. maka dimunculkanlah mitos, mite gitu Mhm. kan, Gitu ya. mite atau mitos. Bisa saja memang tujuan seperti itu, atau mungkin ya memang cara orang-orang lama untuk menjaga kehidupan itu dengan memunculkan mitos, gitu. Mhm. Jadi eh, bagaimana ekosistemnya terjaga, maka dimunculkanlah mitos. Seperti sekarang lah. Sampai sekarang juga kan mitos itu berlaku ya, masih Mhm. masih terjaga gitu. Anak-anak tidak boleh main maghrib-maghrib, nanti ada diculik kalong wewe misalnya. Mhm. Itu kan agar anak-anak itu ketika maghrib ini ada di rumah gitu kan. Iya betul Ya betul. kan, ada di rumah. Dibuatlah cerita-cerita. Oh kemarin ada anak yang bandel, tidak pulang segera, nggak taunya sudah ada di pohon pala, udah ada di pohon kelapa, dibawa oleh kalong wewe. Dibuatlah cerita, walaupun sebenarnya kan cerita itu kita patut mempertanyakannya betul atau tidak. Tapi setidaknya itu adalah sebuah bingkai, sebuah penjara agar Mhm. Mhm. apa anak-anak itu tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan mereka gitu. Kan Mhm. dulu tidak ada listrik sehingga mencarinya kan susah gitu kan. Mhm. Carinya susah di luar rumah itu karena tidak ada Iya betul. penerangan. Itu makanya dibuatlah mitos seperti ini. Sedangkan legenda itu berpacu pada kisah nyata sebenarnya legenda itu. Kisah nyata Hmm. kemudian dibungkus gitu kan. Dibungkus oleh Hmm. cerita-cerita yang apa seakan-akan itu adalah hal yang benar. Walaupun sebenarnya Hmm. ada yang betul terjadi, ada juga yang tidak. Itu disebut dengan legenda. Habisnya tentang kepahlawanan, tentang terjadinya sebuah tempat, misalnya legenda Tangkuban Perahu, misalnya. Yang perahu Kenapa gitu ya, terjadi Sangkuriang gitu ya. Sangguriang, misalnya seperti itu. Itu legenda maksudnya. Nah, legenda itu sebenarnya itu bisa kita telusuri secara nalar sebenarnya. Ya, Mhm. bahwa ada wilayah-wilayah yang memang bisa kita hubungkan dengan cerita legenda itu.
Ya, di Jawa Mhm. Tengah juga ada kan legenda, misalnya terjadinya Iya, apa, banyak sekali ada Timun Mas gitu kan Timun biasanya Mas paling segala macam. standar. Nah, itu kan. Iya, Roro ini Jonggrang itu kan iya legenda itu betul. kan, Betul, ya, betul, betul. Jadi kita dikutuk gitu bedakan kan. ya, antara mitos dengan legenda gitu ya, antara Iya, mitos dengan legenda. Jadi kalau mitos itu tadi adalah sebuah cerita yang dikarang gitu ya, yang ya, sebagai ada dengan tujuan tertentu. Sementara kalau legenda itu ya cerita yang berdasarkan kepada kisah nyata sebenarnya, ya, tapi kemudian dibungkus, dinarasikan atau mungkin dibuat seperti ya agar lebih dramatis gitu ya. ya, Itu mungkin betul. sama ya, sama itu nanti dengan Jadi kisah-kisah bisa eh, merekonstruksi sejarah sebenarnya. Oh, legenda itu bisa Hmm, merekonstruksi sejarah. lebih Ya, rekonstruksi sejarah ya. Oke, berarti karena kan, mungkin kita, tapi kadang bercampur ya antara mitos dengan legenda itu juga campur gitu ya. halo, agak putus ya. Iya ya, antara Ya. antara legenda dengan mitos itu suka bercampur ya Kang Dadi ya, kadang itu ya. Kadang ini mitos atau legenda gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini biasa problem negara berkembang seperti ini Kang Dadi biasa jadi. Ya, tadi kita sampai ke ini kan tadi apa namanya antara mitos dengan legenda itu dia suka apa ya suka bercampur gitu ya, nggak suka bercampur memang gitu. Jadi artinya kadang diadakan tapi sebenarnya ada dasar awalnya gitu. Saya kok jadi inget itu saya Memang baca ini ya, berkali-kali itu yang gimana? cerita-cerita kuno itu seringkali memang cerita faktual itu selalu ya, hampir selalu ya dipastikan. Walaupun memang ada kali gitu ya. Dia memang adanya misalnya catatan-catatan perjalanan misalnya itu kan tidak dibungkus oleh oleh mitos itu. Tidak Mhm, dibungkus oleh mhm. legenda di situ. Betul, iya cerita Adanya. percaya ya seperti mungkin yang ini ya siapa yang Raden Pakuan Jaya itu yang dari Bogor sampai ke Ya, Bali sana itu ya. Bali. Itu juga menarik gitu. Nah tadi maksud saya itu kita langsung ke ini berarti kan kita udah tahu nih ontologi dari mitos dan legenda. Mungkin saya pengen tahu tentang ya mitos legenda yang kaitannya dengan Pakuan Pajajaran tentu saja gitu ya. Yang mungkin tokoh sentral atau mungkin bukan tokoh dulu lah kita dari ini dari mitos ataupun legenda dari Maung Pajajaran ini Kang Dadi ini. Jadi kayak gimana Kita nih bisa sebenarnya nih? eh, selalu menghubungkan antara Siliwangi dengan Macan Putih. Iya betul. Ya. Sebelum ke yang Prabunya dulu nih, kita ke Maungnya dulu nih. Ngomongnya Sebenarnya dulu. Maung Pajajaran, Maung Putih, Maung Bodas gitu itu sebenarnya apakah legenda atau mitos atau mungkin memang beliau tuh punya hewan peliharaan gitu ya? Atau kayak gimana sebenarnya sih dari sisi legendanya ini kan selalu gitu ya. Padahal kalau kita lihat di budaya lain sampai ke ya di India, kemudian di Thailand, di Malaysia juga selalu simbolnya itu adalah maung gitu ya, Ya. macan harimau lah gitu ya. Ini kalau di Pakuan Pajajaran sendiri sebenarnya apakah memang ada maung gitu ya, atau mungkin Ya. itu simbol kekuatan, atau memang kayak gimana sih itu mitos atau legenda nih? Kita ngomongin ke maungnya dulu nih. Oke, jadi kita melihat melihat dari budaya kita memang selalu Hmm, menghubungkan antara kekuatan itu dengan pola binatang, ya. Selalu menghubungkan dengan binatang-binatang tertentu, khususnya hewan-hewan buas gitu kan, yang dianggap berkuasa atau memiliki kekuatan. Misalnya harimau, elang, hmm, gajah, beruang gitu kan. Kan selalu di lambang-lambang itu selalu menggunakan eh pola seperti itu kan, hmm, menggunakan elang, hmm. menggunakan hewan beruang, tidak ada ceritanya dengan menggunakan hewannya keledai gitu kan, Mood tidak gitu ya. mood gitu. Nah, karena tidak menunjukkan kekuatan itu, gitu kan. Hmm, Nah, itu eh, budaya yang mendunia gitu ya, selalu seperti iya itu, betul. gitu. Hmm, Nah, ketika eh, kita melihat naskah-naskah kuno di Jawa Barat, di Sunda. Saya sih sementara ini belum melihat adanya manuskrip yang menunjukkan bahwa raja-raja Sunda memiliki peliharaan, gitu. hmm, Ya, hmm, peliharaan hmm, seperti itu. hmm. Tapi yang ada justru tentang pemburuan yang mereka lakukan, apa yang diburu, gitu. Hmm, Eh, berburu ya, berburu Berburu ya. justru. Mungkin juga ada berburu harimau juga gitu atau kijang Nah, atau apa? memang ya.
Ya, kalau itu kan bisa kita lihat di Mataram dulu terjadi pemburuan ya, pemburuan Mhm. singa, kemudian singa itu diletakkan di alun-alun, kemudian dibuat tontonan itu kan. Sama lah dengan Hmm. di Yunani juga kan seperti itu. Iya, betul betul Gladiator itu kan. binatang buas ya. Ya. Mhm. Dan pemburuan di Sunda juga salah satunya itu memburu hewan-hewan yang bisa dimakan, juga hewan-hewan yang bisa ditaklukkan seperti harimau itu. Karena kan Mhm. juga bisa dimanfaatkan kulitnya lah segala macam. Nah, Iya. kemudian untuk mitosnya tadi, mitosnya adalah Raja Sunda memelihara harimau, gitu kan? Mhm, betul. Atau berteman lah dengan Menggodas, harimau. menggodas. Nah, Heeh. itu di naskah saya sementara belum 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 menemukan ya di dalam Mhm, naskah. mhm. Tapi ketika eh Scipio datang ke wilayah Bogor ya, bekas batu tulis ya. keruntuhan Mhm. Keraton Sunda, Mhm. dia Mhm. menemukan bahwa batu ya batu atau Scipio atau itu apa ya Ya, Cipio menemukan kalau nggak salah itu yang ya, pertama itu. dia Yang dari menemukan arah justru di sekitar batu tulis itu ada sekelompok gitu kan, ada mhm, sekelompok apa harimau di harimau. situ dan Mhm. malah ada anggota pasukannya yang diterkam oleh harimau di situ. Berarti memang buas ya. Mhm. Ya, jadi dari situlah saya menebak bahwa munculnya mitos itu di situ gitu. Bahwa Hmm. kerajaan Sunda itu runtuhannya dikuasai atau apa ya, dijaga lah, dijaga oleh Mhm. eh, harimau Harimau. itu. Itu Hmm. itu mitosnya. Mhm. Harimau Nah, itu harimau asli binatang atau harimau jadi-jadian nih Kang tadi? walau alam. Gitu. Itu mitos yang ada di situ. Menurut saya itu mitos. Jadi kemudian lebih percaya bahwa iya dari naskah sementara ini belum ditemukan bahwa Raja-Raja Sunda itu memelihara istilahnya itu Harimau. harimau atau maung gitu ya. Sementara tadi mungkin dari sisi apa sih istilahnya itu fakta saja, fakta bahwa memang di situ ada harimau, entah itu harimau jadi-jadian atau harimau beneran gitu yang tapi karena menerkam ya tadi mungkin salah satu harimau asli gitu ya sampai sampai diterkam gitu ya. Jadi memang ganas mungkin karena memang kan ya waktu itu memang hutan belantara gitu ya Iya Bogor betul. ini gitu ya. Tapi tadi yang menarik, ada juga saya juga pernah sempat diskusi juga dengan seorang teman juga gitu, mengatakan sebenarnya punya gitu, cuman dia bukan harimau yang besar itu gitu, bukan harimau yang mau bodas besar itu bukan, tapi namanya itu katanya macan congkok namanya gitu, yang dia Ya, memang bisa seperti harimau apa ya dahan gitu, yang dia ya itu memang betul. bisa bisa apa bisa jinak gitu, gimana tuh? Ya kalau kalau disebutnya ya kucing dahan sebutnya ya atau meong Iya, congkok. kucing dahannya. Jadi Itu memang mungkin kucing kucing dahan kali ya, bukan ya harimau ya. kucing dia kucing. Jadi kalau Kucing kita ya. ke hutan, kita kalau kebetulan bisa menemukan kucing hutan itu beruntung sekali itu. Kan Hmm. kucing hutan itu ukurannya bisa 2-3 kali lipat dari kucing rumah gitu kan. Iya, betul Besarnya. besar ya, dan Ya dia bisa besar naik ke ya. atas memang di dahan ya. Ya bisa. Mhm. Dia disebut kucing kucing akar karena memang dia tinggalnya di bawah sebenarnya pada hakikatnya. Di bawah atau Gitu. di atas itu? Di Di bawah dahan atau di sebenarnya. akar? Tapi Di dia bisa bawah ke sebenarnya. atas gitu. Dia bisa ke atas Hmm, ya. Karena hmm, bentuknya yang ramping, lincah gerakannya. hmm. Ya, kebetulan Dan saya dia tuh pernah memang menemukan juga jinak ya, bisa dipelihara gitu ya. bisa asalkan bisa menjinakkannya saja seperti kucing rumah, tapi tetap dia buas ya. Tetap Oh, dia dia bos juga sebenarnya gitu, karena buas. ada beberapa itu yang mungkin ada juga tuh saya lihat di National Geographic itu di luar negeri itu ada memang tadi sama tuh, kayaknya kalau nggak salah itu kayak jenisnya itu. Jadi dia mirip Ya, mirip dia kucing sebenarnya itu, cuman ukurannya besar dan dia tuh dia bisa. jinak gitu. Dia tuh jinak gitu, Ya, cuman jinak itu ke beberapa orang saja gitu. Ketika itu ya dia muncul ya, ganas betul. itu akan ada gitu. Oke, kembali ke tadi berarti ya mungkin sementara bahwa ya apa Maung Bodas itu adalah mitos gitu ya, mitos yang tadi tujuannya mungkin sebenarnya ingin menunjukkan kekuasaan ya, sebagai Betul. simbol kekuasaan ya, simbol Ya, kekuasaan, simbol oh ini orang hebat lah karena tadi ya, harimau macan itu kan semua juga memang menunjukkan orang hebat gitu ya. Selain itu dari mitos juga nih ada menarik juga nih kaitannya dengan misalnya itu di Pakuan Pajajaran itu kan mitosnya itu selain tadi hewan gitu ya, kan ada juga di batu tulis juga nih gitu ya. Di batu tulis itu kan kalau terakhir saya kemarin
itu sebelum sebelum saya ke Banten Selatan, sebelum ke mana ke Ciptagelar itu kan sempat ke situ dulu, ngelihat gitu ya, ngelihat itu sebenarnya kayak gimana sih posisi batu tulis itu dalam sejarah dan juga mitos. Kenapa sekarang kemudian dengan mungkin kita sebut kayak batu yang apa yang kayak lingganya itu kok jadi buat apa namanya tuh ya semacam biar enteng jodoh gitu ya, biar nasibnya baik dan sebagainya gitu. Itu kan ini mitosnya tuh kayak Itu gimana nih mitos yang itu juga berkembang mitos itu. terkait dengan batu tulis dan mungkin dari ini jadi batu tulis sejarah mitos dan legendanya nih yang dipahami Pak Kang Dadi ini gimana Kang Dadi ini? Jadi itu mitos. Jadi pertama gini, batu tulis itu adalah sebuah kenang-kenangan ya. Isinya adalah Mm-mm. kenang-kenangan tentang penobatan ya, tentang penobatan Mhm. seorang raja. Kemudian selain itu, kenang-kenangan ini menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Mhm. Dia membuat telaga Arena Mahawijaya, gunungan, Mm-mm. kemudian pengerasan jalan itu. Nah, selain Mhm. itu, batu ini menjadi sebuah acuan bagi aksara Sunda. Gitu. Jadi, Mhm. aksara Sunda itu mengacu kepada prasasti ini, ya, prasasti Prasasti batu ya. tulis ini. Mhm. Eh, nah, itu jadi kemudian dihubungkan dengan mitos-mitos tadi, memang sebenarnya karena ini adalah batu peringatan, gitu, maka Mhm. dianggap sebagai sebuah wilayah suci. Maka Hmm. di sampingnya ada batu lingga, kemudian di Mhm. samping-sampingnya juga ada batu tangtung atau kita kenal dengan batu menhir. Yang Mhm. ada orang Iya. mengatakan, oh ini tempat apa orang mengikatkan tali kuda katanya. Oh iya Oh, ada kata ada kuburan kudanya gitu kan. ya gitu Mhm. kan. Mhm. Tapi sebenarnya lebih menurut saya itu lebih pada mengacu kepada memang tempat yang disakralkan. Ya Hmm. disakralkan. Maka di tempat di tempat yang disakralkan selalu biasanya didirikan batu tangtung itu Mhm. atau Mhm. menhir kita sebutnya. Mhm. Nah, kan ada Oh, juga di situ ada di luar bangunan kan ada beberapa batu tangtung di iya, situ ya. Deborah Batu ya. Nah, Mm-mm. ada batu tangtung yang Cuma yang saya sempat katanya ini ya, kan tadi ya sempat lihat foto yang di zaman Belanda itu ya, yang ada di internet itu ya. Itu hmm, kok saya agak ini ya, ada beberapa teman itu maksudnya ini eh, memang betul-betul asli nggak sih, apa namanya itu itu yang batu sekarang ini. tulis itu asli nggak sih gitu atau mungkin jangan-jangan ditukar sama Belanda lagi nih, jadi seutuh gitu. Jadi Karena ketika yang di foto ditemukan itu kan dia ujungnya itu nggak lancip gitu ya, nggak lancip. ya, Sementara yang ini ya. kok jadi lancip gitu. Mm-mm. Itu sih Jadi untuk eh, batu itu ya seingat saya ya itu adalah batu apa adanya ya. Batu apa adanya. hmm Tidak ada rekayasa di situ apakah kemudian dibawa ke Belanda atau tidak. Tapi yang jelas ya dari pernah kan diuji karbon juga ya, diuji karbon bahwa Mhm. memang betul batu itu memang berasal dari abad sekitar itu gitu ya. Mhm. Kemudian pahatan-pahatannya pun memang pahatan lama. Walaupun sekarang sudah Mhm. mulai ini ya, sudah mulai Hilang ya, rusak menipis ya. ya, mulai Mhm. hilang gitu ya. Nipis ya. Ya, Mhm. karena Mhm. memang karena kan bagaimanapun juga eh pencemaran udara itu mempengaruhi ya, karena kan di situ di pinggir Hmm. jalan ya. Panas ya sama debu Panas kali juga gitu di ya. bawah Mhm. cungkup gitu kan. Mhm. Jadi Mhm. kemungkinan nantinya hilang itu besar sekali gitu. Ya, ya, ya. Termasuk Ya, tadi ya mungkin yang bagian atas itu karena korosi kali ya, karena betul. mungkin tadi ada yang Dan apa gambar pecah-pecah. itu jangan bandingkan antara gambar dengan foto. Foto Hmm. itu kan apa adanya. Gambar itu kan Iya. tidak bisa presisi gitu kan. Iya, 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 Ya, iya, iya, bisa iya. saja ketika dia menggambar, ya imajinasi itu campur dengan hasil gambar gitu kan. Ya Jadi karena ini tidak bisa pakar 100% fotografi ya. tidak bisa 100% sama gitu. Beda dengan fotografi. Kalau Iya. fotografi kan apa adanya kecuali dari rekayasa ya. Kecuali Ah, rekayasa gitu. fotonya. Tetapi kalau Iya. gambar, justru kita yang si penggambarnya itu yang bisa saja cara ketika dia menggambar dia ter apa terpengaruh oleh oleh keadaan sebelumnya gitu kan. Hmm. Sehingga ketika menggambar tidak sama persis dengan apa objek dengan gambarnya itu.
Oke ya berarti ya teman-teman karena korosi karena apalagi tadi dengan foto apalagi dengan gambar gitu itu mesti Ya, yang pasti itu memang beberapa riset menunjukkan bahwa memang itu asli gitu ya karena ya. memang dan tempatnya juga kan memang dari dulu tuh di situ nggak Di kemana-mana situ ya gitu nggak ya. kemana-mana. Kemudian Dan juga ini tadi dia kalau Batu Lingga juga saya lebih setuju memang Batu Lingga itu ya bukan untuk hanya untuk ngikat kuda lah pasti tidak mungkin gitu ya. dan ingat itu adalah Pasti batu itu peringatan, bukan batu batu peringatan ya. persembahan. Iya, batu Ya, peringatan bukan ya. batu persembahan. Jadi itu ada batu Mm-mm. peringatan yang menunjukkan bukti sejarah, gitu kan. Jadi Mhm. sangat salah ketika ada orang yang meneruskan dengan cara ritual. Oh iya. Iya itu kan kan sekarang Itu jadi bukan batu jadi budaya. persembahan. Kemarin saya juga karena pengen etnografi ya saya coba aja gitu kan biar penjaganya juga percaya gitu. Jadi saya Saya coba khawatirnya gitu. justru khawatir itu justru asap-asap yang diciptakan di situ mengganggu dan merusak batu itu. Iya Ya, termasuk juga kan sentuhan menempel. tangan itu ya diusap Iya, terus gitu itu kan kan pasti akan menempel itu. akan nempel gitu. Iya, Terus di depannya itu kan ada ini juga kan dari itu penting tuh apa namanya telapak kaki itu ya, kan ya. Itu kan telapak kaki kan jelas sekali itu tuh iya telapak kaki kan itu ya. Itu ya, punya siapa sebenarnya itu kalau ya. di legenda di ininya. Jadi gini, di dalam tradisi Nusantara dan semua sebenarnya di beberapa tempat juga bahwa Mhm. kaki itu telapak kaki itu menunjukkan kekuasaan gitu. Kekuasaan ya, Jadi betul. ketika Mm-mm. ada batas kekuasaan, maka di situ ada prasasti dengan tapak kaki biasanya. Mhm. Makanya di Ciaruteun juga ada tapak kaki di situ untuk Tapak kaki, menunjukkan betul. bahwa Mm-mm. Mm-mm. ada kekuatan di situ. Nah, Mhm. termasuk di apa? Di batu tulis itu. Di batu Batu tulis juga tulis ya. ada Mm-mm. ada apa? Ada telapak kaki di Iya, situ. telapak kaki kan ya. Mhm. Mhm. Telapak kaki yang sebenarnya untuk menunjukkan kekuasaan itu. Nah, Hmm. jadi Berarti mm-mm. Dia jadi memang jangan meletakkan di juga depan situ atau di mana tuh? Di kenapa? depan di depan di Iya depan di depan batu batu itu. tulisnya. Iya Di di depan dulu batu memang tulis. memang di situ gitu ya. Iya Jadi memang di memang situ. menghadap ke batu tulisnya itu ya. Ya, ya. Hmm. Makanya ada asumsi bahwa batu tulis itu diukir huruf-hurufnya itu dalam kondisi berdiri gitu. Bukan Hmm. dibaringkan kemudian diukir, tapi dalam kondisi Oh, berdiri gitu. memang sudah berdiri ya gitu ya. Ya, berdiri kemudian diukir. Gitu. Ya, iya, iya, Makanya iya. di Jadi, beberapa tempat kita menemukan beberapa prasasti itu dalam dalam keadaan dia memiliki tanda telapak kaki. iya, Contohnya iya, saya betul. menemukan di Gunung Jaya di daerah Lebak itu. Nah, Mhm, cuma ini eh, tidak terurus tempatnya ya. Jadi saya mhm. ke sana itu tahun 80-an justru ya. Tahun 80-an ke Hmm, atas gunung itu di daerah Cipanas itu ya. Di sana ada sebuah batu di puncak gunungnya karena gunungnya mhm. tidak terlalu tinggi ya, bukit lah. Jadi Bukit di ya. sana Mhm. ada batu yang memiliki cap kaki di situ. Ya, ada cap Hmm, kaki di situ dan kondisinya mhm. seperti kursi batu itu. Jadi seperti orang sedang duduk gitu kalau kita menginjak telapak kaki itu. Itu Dan ini berarti ini ya saya apa berpikir namanya? bahwa ini adalah batas kekuasaan gitu. Oh, cuma itu belum nggak tahu ya batas kekuasaan siapa gitu Ya ya di betul situ ya. betul. Ya Tidak ya. ada ini. Saya juga kemarin terakhir itu beberapa bulan yang lalu tuh kan ke Pandeglang juga tuh. Ke Hmm. Pandeglang kemudian ke satu makam gitu kan ya dengan teman kebetulan dari Tajur itu. Nah, di situ juga ini apa namanya ditunjukkan tuh. Pertama ada batu kobra, satu lagi ada batu tadi, batu yang di situ ada tapak kaki. Ya, Hmm. kalau dia sih bilangnya katanya ini tapak kakinya Prabu Siliwangi katanya gitu. Saya juga sempat nyoba juga kakinya gitu kan. Ada fotonya juga, ada videonya Ya. juga itu. Bukan batu Cuma Quran saya itu nanya, bukan? ini, hmm? Bukan batu Quran itu bukan? Bukan Bukan. jauh. Oh jauh Bukan. dia di apa di komplek pemakaman itu. Cuma saya nanya gitu kan, saya nanya ini apa? Ini apa kaki itu memang asli ini atau bikin dibuat gitu karena kayak agak-agak kesan itu kayaknya ini kayaknya kayak baru atau apa gitu. Ada Nah. fotonya itu di pemakaman itu. Nah, ini baru atau enggak sih gitu kan. Jadi itu kan saya Tapi masih semen belum bukan? yakin itu. Hmm? Semen atau batu? Kenapa itu? Semen atau batu itu? Iya, ada batunya nggak terlalu besar gitu. Oh, semen sama batu gitu. Enggak ada batu sih batu karena dia ada beberapa temennya yang lainnya agak mirip tadi ada batu kobra, ada satu lagi ada tiga kalau nggak salah itu.
Nah itu memang dijaga dijaga tapi cuma buat ini aja sih. Waktu kebetulan saya pengen penasaran aja ke sana gitu kan. Jadi Hmm. oh kayak gini gitu. Cuman ada fotonya nanti mungkin saya ini kan. Oke, itu menarik ya. Artinya tadi kan jelas ya. Jadi memang kaki itu kan simbol seperti mungkin yang makom Ibrahim itu kan ya. Jadi kan ada kaki Hmm. itu ya. Jadi ada kaki itu mungkin yang di Aceh juga perlu dilihat tuh, apakah memang tapak kakinya Nabi Adam gitu ya atau mungkin di semen tadi jangan itu kan ya ini menurut saya itu penting ya untuk dikaji gitu. Jadi masyarakat itu jangan dibodohi lah, termasuk juga tadi mungkin batu tulis gitu ya kan sekarang memang jadi tempat-tempat dan memang dari dulu ya di Ya, fotografi yang di Belanda itu kan memang juga tempat untuk istilahnya itu untuk apa ya untuk meletakkan kayak semacam jimat atau apa kan sajen. gitu kan ya kan Ya. memang memang tapi itu memang bagian dari budaya lah ya Hmm. dari budaya menarik nih. Kemudian masih kaitan dengan mitos, walaupun sebenarnya waktunya udah mau habis nih. Kita sampai ke 14.30. Mudah-mudahan sih Ya, Kang Dani nanti ada waktu kapan lagi gitu ya, ya. oke, Ini oke. sengaja kita berdua biar biar fokus karena kedepannya itu bisa lebih banyak lagi. Karena kita belum bicara tentang raja-raja dan sebagainya gitu ya. Tapi yang menarik kita adalah tadi itu dari sisi juga mitos yang tidak kalah penting ya, yang tidak kalah penting itu sebenarnya kaitan dengan ini ya. Jadi eh, yang benar itu gitu ya, yang benar itu ke tokoh nggak apa-apa lah gitu. Jadi tadi kan masuk ke batu tulis itu kan piteket ya penghargaan dan juga istilahnya itu apa ya kenang-kenangan gitu ya kepada yang Prabu Siliwangi gitu Hmm. kan. Berarti kan di situ menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi ya memang meninggal gitu kan ya memang Ya. meninggal gitu meninggal. Nah mungkin ingin tahu nih kayak seperti apa kronologinya meninggal atau tidak, kemudian mitos yang ngahiangnya, kemudian juga dengan yang dirancam Maya itu yang Kang dari kayak gimana di sebenarnya itu kan masuk ke mitos gitu ya. Ya, ya. Jadi memang Legenda ya di legenda situ mungkin lebih memang tepatnya. di dalam prasasti itu memang disebutkan bahwa beliau mengalami kematian, Meninggal ya beliau meninggal kemudian ya. Mhm. diperabukan, gitu. Diperabukan ya. Diperabukan, Mhm. dia dibakar gitu kan ya. Mhm, Nah, betul. Mhm. kemudian disemayamkan di Rancamaya. Ya, makanya Berarti disebutnya abunya Sangihe yang Rancamaya. disemayamkan ya, abunya ya mungkin Disemayamkan. dimasukin ke kendi atau Ya, apa gitu ya. ya, semayamkan di sana. Makanya Mhm. dulu saya masih ingat ketika saya masih SD, di Mhm. Rancamaya itu ada gunung memang, ada gunungan, bentuknya Pegunungan ya. setengah setengah bola gitu ya, parabola gitu kan. Nah, Mhm. kemudian di atasnya itu ada cungkup Hmm. dan ada batu yang berdiri, batu tegak. Mhm. Mhm. Itu tahun eh, awal 80 lah ya, awal 80. Saya Mhm. masih melihat Mhm. itu, saya masih melihat. Jadi memang keberadaan Prabu Siliwangi entah Prabu Siliwangi yang keberapa ya bahwa Mhm. beliau memang meninggal ya. Jadi Hmm. muncullah mitos, nah, makanya mitos itu karena orang tidak mau kehilangan kan. Iya Tidak mau betul kehilangan betul. Siliwangi dikatakan Mhm. moksa, Mhm. Moksa dikatakan ya. moksa gitu. Karena orang tidak mau Betul. kehilangan sosok tersebut gitu kan. Disebutlah Mhm. Mhm. moksa gitu kan. Sama dengan orang yang selalu rindu akan Pajajaran, makanya nanti ada Pajajaran baru. Karena Iya dia tidak Pajajaran tidak mau Anyar ya. kehilangan Pajajaran itu. Gitu kan. Iya. Maka di dalam Uga Wangsit Siliwangi kan nanti disebutkan bahwa nanti akan muncul Pajajaran baru itu. Itu kan karena Aha. apa? Karena muncul kerinduan, adanya Bet. kerinduan terhadap Hmm. sosok atau situasi tersebut. Karena rindu, maka mereka tidak mau dia tuh mati, dia tuh hilang Hmm. gitu. Maka muncullah mitos moksa gitu. Oke, menarik ya. Dan itu Ya, juga ya, kemana saya temukan ketika ke Cipta Gelar, terutama ke Cipta Rasa ya. ya, Ketika saya tanya tentang seperti apa prediksi ke depannya. Jadi kalau di keyakinan mereka itu ya bahwa kami itu akan kembali ke Bogor. ya, Gitu kan. Itu juga sama betul. ya. Artinya Ya, itu ada mungkin tadi secara psikologi itu memang ada harapan gitu ada ya. harapan, ada Ada kerinduan. harapan. Jadi iya, agar hidup itu lebih hidup kali gitu ya agar Ya. ada cita-cita, ada harapan gitu ya. Ada tadi mungkin karena ya kerinduan dan lain sebagainya gitu. Jadi Dan itu kita akan dijanjikan kembali oleh gitu. oleh oleh nenek moyang mereka, dijanjikan. Iya, betul ya, Betul, dijanjikan ya. dijanjikan. Dan janji itu sebenarnya sebagai sebuah apa ya? Apa tuh? Cita-cita, harapan atau mungkin sesuatu yang Ya, ya agar kita itu memiliki semangat gitu betul, ya. ini semangat itu. Mereka menganggap Mm-mm. bahwa kehidupan yang sudah mereka jalan itu akan kembali lagi, akan muncul lagi. Gitu. Walaupun dalam Iya, bentuk iya. yang baru itu. Jadi Iya, iya, Pajajaran iya. itu
tidak hilang, tidak hancur, tetapi dia akan hadir lagi dalam bentuk pajajaran baru itu. Entah Iya, seperti yang apa. iya, Pajajaran Anyar itu ya, Dari kayak budak Anyar itu. Angona, iya ya. Iya, kalau kita melihat legenda Itu itu kan, menarik ya, itu kajian ini ya, kajian legenda dengan kajian mitos. Saya juga selalu berpikir gitu, karena nanti kalau dalam Islam sendiri juga ada beberapa prediksi-prediksi masa depan tuh yang betul, seolah itu akan nubuat itu akan ya. kembali lagi gitu, karena itu merupakan apa ya, bagian dari bagaimana mungkin memberikan spirit energi untuk bisa tetap eksis gitu ya. Kalau Ya, kita lihat itu ya, jadi bagaimana misalnya apa ya orang Pajajaran tuh ke Sukabumi Selatan, ke mungkin ke mana tuh ke apa disebut itu dengan apa namanya itu istilahnya tuh yang di Uga Wangsit dengan yang ada satu lagi tuh di iya. kisah itu Lebak apa Sawene, yang Lebak Sawene, apa namanya itu yang di Lebak dekat Sawene sana bukan? Hah? Lebak Sawene. Bukan 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 satu lagi itu di wilayah yang punyanya ini Putri Purnamasari yang di kisah itu Babakan itu pokoknya di Ya, Babakan saya lupa tuh ngababakan. namanya. Ya, Hah? ya. Ngababak, Iya, ngababakan di, iya Babadak. oh, ya. Pelabuhan Ratu sana lah gitu Bagaimana ya. itu ya. Tapi itu kan juga itu penting juga tuh. Itu kan karena itu juga saya pikir itu juga karya sastra gitu. Itu kan karya Betul. sastra gitu kan. Jadi wah ini cocok nih kalau dosen bahasa Indonesia gitu. Jadi karya sastra itu memang berisi banyak sekali hal yang memang mungkin sifatnya itu simbolis, sifatnya itu mungkin memberi spirit untuk pembacanya atau mungkin untuk yang memang dituju komunitasnya gitu ya. Bahwa di sana tuh oh Cidadap, Oh, tidak. Babakan Cidadap, ingat kan Hmm. ya? Jadi bahkan mungkin saya kalau di Cilacap itu dadap itu pohon dadap itu kan ya Iya, itu kan benar. daunnya itu bisa digunakan untuk berobat gitu. Jadi cidadap itu mungkin sebagai juga sebagai simbol bahwa ini adalah apa bahasanya itu pelipur lara gitu ya. Nah. Pelipur lara lah gitu ya. Itu jadi menarik nih Kang dari ketika ngelihat Ya, bagaimana oh ternyata iya betul juga gitu ya. Tadi berarti kembali ke tadi bahwa mitos itu sebenarnya ya memang istilahnya meninggal gitu ya, meninggal ya. wafat kemudian diperabukan gitu ya. Saya sendiri sempat tahun 2015-17-an ya saya dengan dengan Pak Eman Sulaiman itu ke sana memang ke mana ke Ransamaya itu Oh, gitu ya. ya, ke Ransamaya kemudian ditunjukkan sih waktu itu ini tempatnya ini kita bawa kendaraan ke sana. Ini tempatnya di sini. Cuma kan memang udah di tengah-tengah perumahan gitu Iya, ya. betul. Ada tengah-tengah perumahan kemudian udah nggak ada paling batu sebelah pinggir tuh kayaknya sih nggak ada kaitannya itu. Tapi saya sempat nanya sih ke satpam di situ katanya dulu ketika ini bener nggak katanya iya ada katanya gitu. Cuman udah nggak tahu dibawa kemana gitu. Harusnya kalau ditelusuri harusnya nggak tahu masih ada atau enggak gitu ya. Katanya Batunya, sih dulu batunya. itu ketika pembongkaran itu katanya memang diambil ke marketing gitu ke kantor marketing dibawa nggak tahu dibawa kemana gitu. Jangan-jangan jadi pondasi lagi ya. Enggak, bisa jadi Ah, dijual itu. iya biasanya dijual gitu. Ya, Atau orang-orang mungkin nah ini yang menarik. suka terhadap benda-benda antik itu mereka akan tertarik gitu. Iya betul betul. Kemarin saya ke itu ke Balai Kambang di sebelahnya ada warung Padang itu sebelahnya kan ada orang Cina tuh. Saya Nah, sampai nekat itu apa namanya tuh nemuin ketemu ngobrol gitu. Sampai sekarang batu-batu cuman beliau udah meninggal sih tinggal anaknya itu. Yang di sebelahnya itu Kang Deddy ya, jadi sebelahnya pinggir warung jalan Padang gitu. itu ya. Jadi pinggir jalan Ah, itu. ah. Ya, Iya ya. pinggir jalan itu. Nah. Tapi bapaknya udah meninggal sih waktu itu udah mau Oh, meninggal gitu. Dia orang non Muslim gitu. Tapi dia memang ya. suka. Dia sempat ngambil dari mana itu ya dari Brebes kalau nggak salah itu batu yang memang itu sangat sakral. Waktu itu bayar 300.000 kalau saya sekarang itu berarti sekitar 3 juta itu. Hmm. Itu di itunya memang banyak itu di halamannya itu. Ya, saya sempat Hmm. foto-foto juga di situ itu. Kembali ke ini terakhir